Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Ridullah dengan NIM Matika Metodika 186. Hari ini saya akan mempresentasikan review materi dari pertemuan 1 Cloud Computing Theory. Oke, langsung saja. Jadi, pertama-tama kita akan membahas tentang bencana digital website lambat. Mengapa sih kecepatan adalah mata uang utama di era ekonomi digital? Oke, lanjut. Jadi di sini ada aturan 3 detik. Aturan 3 detik merupakan batas kesabaran user modern. Jadi hampir setengah dari pengunjung akan meninggalkan website ketika lebih dari 3 detik saat memuat. 1 detik pertama sangatlah krusial. Setiap keterlambatan dapat secara eksponensial meningkatkan peluang Anda kehilangan jalan pelanggan. Jadi semakin cepat website Anda memuat akan semakin baik bagi para user. Jika lewat lebih dari 3 detik, akan beresiko user meninggalkan website Anda tersebut. Selanjutnya, mari kita analogikan seperti restoran tanpa pelayan. Bayangkan ketika kita menjaga restoran mewah, tapi tidak ada pelayan selama 10 menit. Pasti di sana kita akan merasa marah dan berteriak, dan akan pergi ke restoran yang lainnya. Di dunia digital juga seperti itu. Restoran sebelah hanya berjarak 1 klik. Website yang lambat akan memarahi pelanggan dan akan pindah ke website yang lainnya. Selanjutnya, dampak finansial langsung dapat dilihat grafik di sini akan mengalami penurunan konversi selama 4,42% per detiknya. Sederhananya, semakin lambat website, semakin sedikit penjualannya terjadi. Lalu, mengapa sih mereka membatalkan membeli? Yaitu ada yang pertama, abandoned carts, yaitu keranjang yang ditinggalkan. Proses checkout yang lambat merupakan penyebab nomor 1 pembeli mengalami pesanan. Lalu ada CLV, Customer Life Value, kehilangan kesempatan untuk retensi pelanggan karena pengalaman pertama yang mengecewakan. Terus juga ada hukuman algoritma Google, penurunan SEO dan biaya iklan. Yaitu penurunan SEO, Google memprioritaskan core web vitals. Website lambat akan tenggelam ke halaman belakang hasil pencarian. Jadi semakin cepat akan semakin atas website kamu berada di SEO. Lalu crawl budget, yaitu Google Bot akan berbicara mengunjungi website Anda jika loadingnya lambat, menghambat indeks konten baru. Dan ada quality score. Dalam iklan berbayar, landing page yang lambat menurunkan skor kualitas dan meningkatkan biaya per klik (CPC). Dan juga akan mengakibatkan lunturnya kepercayaan dan reputasi brand. 79% konsumen tidak akan kembali karena merasa tidak puas dan kecewa atas website yang telah mereka kunjungi itu. Website yang lambat dipersepsikan sebagai brand yang tidak profesional, tidak aman, serta ketinggalan zaman. Lalu di sini juga ada studi kasus raksasa milestone 9 billion di Amazon ketika ada 100 mil delay akan menurunkan penjualan 1%. Di Google jika ada 0,5 detik akan penurunan traffic 20%. Di sini ada Pinterest minus 40% waktu muat akan menaikkan kenaikan sign up 15%. Lalu ada Walmart min 1 detik waktu muat kenaikan konversi 2%. Jadi di sini kecepatan menentukan profitabilitas. Di era ekonomi digital, performa website bukan sekedar isu teknis, melainkan strategi infrastruktur digital vital. Jadi jangan biarkan antrean abadi menghancurkan potensi pendapatan Anda. Semakin cepat website Anda, semakin baik untuk Anda sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Docker di slide berikutnya. Oke, jadi kita sudah masuk di slide PPT berikutnya, yaitu Docker Revolusi Cloud Mini. Membawa portabilitas, efisiensi, dan konsistensi cloud ke dalam lingkungan lokal Anda. Konsep Cloud Mini. Mengapa Docker adalah miniatur infrastruktur modern? Definisi teknis, Docker adalah platform open source yang memungkinkan pengembang untuk membungkus aplikasi beserta seluruh dependensinya
ke dalam satu unit standar yang disebut kontainer. Jika dilihat dari sudut bisnis, sebagai cloud mini, Docker memastikan aplikasi berjalan identik di manapun laptop, server internal, atau cloud publik, menghilangkan resiko bekerja di komputer saya tapi tidak di server. Analoginya di kehidupan nyata yaitu kontainer kapal laut, standarisasi pengiriman. Bayangkan Docker sebagai kontainer baja standar. Tak peduli apa isinya, barang pecah belah atau mesin berat, cara pengirimannya tetap sama. Kontainer dapat dimuat ke truk pengembangan, dipindah ke kapal sebagai testing, dan dituangkan pelabuhan produksi tanpa pernah membongkar isinya. Ini menciptakan isolasi sempurna dan efisiensi ruang yang luar biasa. Di sini juga ada tiga pilar utama Docker, yaitu Docker Image, lalu kita ke Docker Container, serta Docker Hub. Di Docker Image merupakan cetak biru aplikasi, pakai statis yang berisi kode, pustaka, dan mengatur memori. Di Docker Container, instansiasi dari image yang sedang berjalan, unit komputasi yang terisolasi dan mandiri. Yang terakhir, Docker Hub, perpustakaan pusat untuk berbagi dan mengunduh image aplikasi yang sudah jadi. Arsitektur Docker Engine versus VM. Jika di virtual machine, terlihat seperti ini, app, guest OS, hypervisor, infrastruktur. Juga di Docker Containers, app, appa, Docker Engine tanpa guest OS layer. Langsung ke host operating system dan infrastruktur. Jadi di sini bedanya terlihat bahwa di virtual machine masih ada guest OS, namun di Docker Containers tanpa guest OS layer. Efisiensi resource VM versus Docker. Di sini, ketika kita menggunakan VM, akan memakan RAM sebanyak 2 GB. Sedangkan ketika kita menggunakan Docker Container, hanya kurang lebih 100 MB. Jadi di sini terlihat penghematan yang signifikan ketika kita menggunakan Docker dibanding VM. Di sini waktu rata-rata untuk menjalankan kontainer baru yaitu sebanyak 3 detik. Bandingkan dengan virtual machine yang membutuhkan waktu bermenit untuk proses booting US. Aplikasi ini memungkinkan organisasi untuk melakukan skala secara dinamis sesuai lonjakan trafik secara instan. Perbandingan komprehensif. Kita mulai dari arsitekturnya dulu. Di Docker menggunakan OS level virtualization. Di VM kita akan melakukan hardware level virtualization. Untuk ukurannya, di Docker menggunakan beberapa megabyte saja, di VM gigabyte. Di startup, Docker sangatlah cepat, di VM lambat, bisa sampai menit. Lalu untuk isolasinya, Docker termasuk efisien, virtual machine termasuk penuh, hardware dan OS. Workflow, build, ship, and run. Jadi di sini proses pengembangan menjadi jauh lebih gesit dengan siklus hidup yang terstandarisasi. Ini memungkinkan tim IT melakukan continuous deployment dengan risiko infrastruktur yang minim. Jadi yang pertama build, kemas kode Anda menjadi Docker image, ship, unggah image ke registrasi perintah lokal, run, jalankan kontainer di server. Keunggulan strategis, efisiensi operasional, dan optimalisasi sumber daya. Oke, jadi di sini jika dibandingkan antara Docker dan VM, terlihat jelas bahwa Docker lebih efisien dibandingkan VM, mulai dari pemakaian RAM-nya, mulai dari kecepatannya, serta efisiensinya. Jadi bisa dibilang Docker sangat membantu untuk kita dalam pengembangan sebuah aplikasi. Oke, mungkin dari saya Raditya Rahmatullah cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum